Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya di dalam mengikuti program Sate Penyu. Pada malam ini bersama saya Lili, penyuluh dari Belitung, mengisi program Sate Penyu Saat Teduh bersama penyuluh. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan melewati sepanjang hari ini, hingga kami boleh kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Namun sebelum kami beristirahat, kami mau menerima berkat firman-Mu, sehingga firman Tuhan menuntun hidup kami, membawa kami hidup seturut di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu tema menjadi renungan kita pada malam hari ini, yaitu hal memberi sedekah. Terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengambil satu ungkapan yang ditulis dari John Wesley. Dia berkata, gain all you can, save all you can, and give all you can. Raihlah semampumu, simpan semampumu, dan berilah semampumu. Tentunya ungkapan ini saya meyakini bukan sesuatu hal yang pasif. Lebih dari itu, tindakan John Wesley sudah ia praktekkan di dalam kehidupannya, dalam hal uang atau kekayaannya. John Wesley sendiri telah menyerahkan hidupnya. Berarti bagaimana ia telah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia menyerahkan hartanya, uangnya, karirnya. Dia hanya serahkan kepada Tuhan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Kenapa sampai demikian? Saya meyakini bahwa John Wesley, dia telah menerima teladan dari Yesus Kristus sehingga ia bisa melakukannya, ia bisa menjalankannya, dan ia menjadikan teladannya dia bagi kita sampai saat ini. Oleh karena itu, kita mengenal akan kehidupan John Wesley, pelayanan John Wesley, hingga kita mengenalnya menjadi teladan salah satu tokoh gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gereja-gereja telah memberikan kesempatan kepada setiap jemaatnya untuk melakukan tindakan yang aktif, yaitu dalam hal memberi. Baik itu memberi sedekah ataupun memberi persembahan. Banyak amplop-amplop yang tersedia, mulai dari amplop perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, pelayanan kasih, bahkan sebuah tindakan aksi sosial, aksi nyata yang terus digencarkan oleh gereja, entah dilakukan setiap minggu atau setiap bulannya. Namun yang menjadi pertanyaan kita, tindakan aktif yang sudah dilakukan oleh jemaat gereja, apakah sudah sesuai dengan teladan yang diajarkan oleh Yesus Kristus?
bagaimana dengan iman Kristiani yang telah diterapkannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam iman Kristen, kita mengerti bahwa kita telah diselamatkan. Kita beroleh penebusan karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita, umat manusia yang berdosa. Lalu, sebuah tindakan yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hal memberi sedekah, dalam hal memberi persembahan, itu sesungguhnya adalah ucapan syukur kita, respon kita terhadap kasih Allah. Karena Dia terlebih dahulu yang mengasihi kita, memberikan dirinya untuk kita. Lalu, apakah jemaat yang telah melakukan tindakan aktif di dalam hal memberi sedekah, di dalam hal memberi persembahan, sudah melakukan iman Kristennya ini atau mengikuti teladan dari Yesus Kristus? Tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam gereja masih terdapat jemaat yang merasa ketika ia memberi itu hanya menjadi tugas dan tanggung jawabnya saja. Tuhan telah menjadikan saya sedemikian rupa. Namun orang-orang di sekeliling saya masih ada yang miskin, masih ada yang kekurangan. Dan merasa itu sebagai tugas menolong mereka. Adalah tanggung jawab saya yang diberikan Tuhan kepada saya. Tetapi dengan arti kata lain, ketika kita memberi dan kita merasa itu tugas kita, maka diri kita memiliki pemikiran. Kita melakukannya, kita akan mendapatkan balasan. Balasan dari siapa? Kita akan berpikir, saya memberi, Tuhan akan membalasnya, bahkan berkali-kali lipat. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa di dalam gereja terdapat jemaat yang punya pemikiran, ketika saya memberi, saya harus mendapatkan ucapan terima kasih, mendapatkan sanjungan atau pujian dari banyak orang. Sehingga pujian itu tidak diberikan kepada Allah, namun hanya untuk dirinya sendiri. Tidak menutup kemungkinan juga di dalam gereja masih terdapat jemaat yang memberikan persembahannya, yang memberikan sedekahnya hanya oleh karena tergerak hatinya. Artinya, ia merasa kasihan dengan orang-orang yang di luar sana yang jauh berbeda kehidupannya dengan saya. Ia merasa oleh karena baik hatinya dia, sehingga hatinya tergerak untuk menolong, untuk membantu, untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, Alkitab di sini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa si pemberi dengan dasar atau tujuan yang seperti sudah dijelaskan di awal, bahwa mereka sesungguhnya sudah mendapatkan upahnya. Bahkan di dalam terjemahan bahasa aslinya di sana dikatakan mereka akan menerima pembayaran kontan. Pembayaran kontan di sini saya ilustrasikan seperti kita sedang melakukan transaksi dengan pembayaran kwitansi. Kwitansi yang sudah ditandatangani itu biasanya ada tulisan saya telah menerima kontan uang sebesar titik-titik dari titik-titik. Nah, itu
kontan. Jadi yang dimaksudkan di ayat 2 di sini bahwa si pemberi dengan dasar atau tujuan sekalipun itu keliru, tapi mereka sudah mendapatkan upahnya. Artinya di sini mereka pada saat itu juga akan menerima kontan, ya. Kalau uang kontan, tetapi upahnya di sini adalah secara kontan, yaitu berupa apa? Pujian, sanjungan, dibanggakan orang. Itu kontan yang langsung diterima oleh si pemberi. Nah, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, orang yang demikian mengejar hal-hal yang duniawi. Namun ingat, mereka tidak akan menerima upah dari Bapa yang di sorga. Karena yang dikejar mereka adalah hal yang duniawi, sehingga mengabaikan hal yang sorgawi. Maka orang-orang yang demikian dikatakan mereka patut dikasihan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi apa yang menjadi teladan Yesus di dalam hal memberikan sedekah? Tindakan memberi sedekah itu adalah sebuah tindakan untuk kita memperoleh perkenanan dari Allah. Kita mampu melakukan, kita bisa mengerjakan, namun semuanya kita lakukan untuk memperoleh perkenanan Allah, bukan mencari dari segi manusia. Bahkan di dalam kitab Tobit 12 ayat 8 juga mengatakan, ketika kita melakukan tindakan memberi, maka kita akan memperoleh pengampunan dan penghapusan dosa-dosa di masa yang lalu. Jadi, setiap orang yang melakukan hal yang baik, memberi kepada mereka yang membutuhkan, peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, seakan itu hal yang wajar, namun harus menjadi penekanan bagi kita. Sesungguhnya itu menjadi kewajiban kita. Kenapa demikian? Kembali lagi di dalam iman Kristen. Karena Kristus Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberi dirinya untuk kita. Oleh karena itu adalah respon kasih kita kepada Tuhan ketika kita dimampukan untuk memberi kepada sesama. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi apa saja yang harus kita lakukan seperti yang diajarkan oleh Yesus di dalam Injil Matius? Yaitu, kalau kita memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri perlu tahu. Dengan kata lain, jikalau kita memberi kepada orang lain, jangan berharap kita mengenal orang yang akan menerima, atau sebaliknya, orang yang menerima jangan sampai mengenal siapa yang memberi. Itu alangkah dan jauh lebih baik. Adalah lebih baik lagi tidak memberikan sama sekali ketimbang kalau kita memberi namun mempermalukan si penerima. Inilah ajaran yang sesungguhnya yang ditekankan dan yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Jangan kita mau mengambil muka. Jangan perlu terang-terangan ketika kita ingin memberi. Namun apa yang menjadi tujuan kita itulah yang harus dikejar, yaitu mencari upah surgawi. Hal yang kekal, yang tidak akan direbut, yang tidak akan dirampas oleh orang, tetapi Allah sendiri yang akan memberikannya kepada kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami boleh terus mengingat ajaran-Mu, bahkan kami dipakai menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan istirahat malam kami ini ke dalam kasih pemeliharaan-Mu. Kiranya Tuhan membangunkan kami di esok hari dengan kekuatan, kesehatan, tubuh jasmani yang baru.
Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya program Sate Penyu dapat melayani umat menjadi